Halo sahabat Will, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, by the way, di episode kemarin kita sudah diceritakan Tangsan dan rekannya kembali ke Akademi Shrek dan mengajak teman-temannya untuk pergi ke kota Gengsin, yang dimana mereka akan membuat senjata kurang dari 1 tahun yang akan datang. Di episode sekarang, kita akan lanjutin cerita yang kemarin ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jika kalian suka jangan lupa di subscribe, oke? Cus dah. Seperti yang sudah kita ketahui, Rongrong membawa kakek tulangnya ke Akademi Shrek untuk membantu berjaga sewaktu mereka pergi. Lalu Guru Agung memberikan sesuatu yang dititipkan ayahnya untuk Tangsan, dan mereka pergi untuk mencari logam yang langka tersebut. Walaupun di tempat Titan banyak logam yang kuat, namun itu belum cukup untuk senjata yang dirancang Tangsan. Mereka pun memutuskan pergi ke kota Gengsin. Dan singkat waktu mereka sampai di kota Gengsin, yang dimana semua bahan, tempat, bangunan, bahkan pakaian dalam terbuat dari logam. Dan ketika mereka berjalan masuk ke sana, mereka tertarik dengan sekumpulan orang-orang yang entah sedang apa, ya mungkin sedang dangdutan ya. Dan setelah mereka datang, ternyata ada seseorang yang menjual nama murid dari Presiden Ibu Kota Logam untuk menjual barang dagangannya. By the way, ternyata Titan dan Tang Hao juga termasuk dewa pandai besi di antara 3 dewa di seluruh benua. Lalu Titan membantah perkataan si penjual dengan kata barang sampah. Dan seketika itulah semua orang memasukkan uangnya kembali ke dalam kolor. Lalu si penjual yang keras kepala itu berceramah, seolah dia tahu segi pembuatan dan kegunaannya, padahal sama sekali tidak. Titan pun menjelaskan sedikit tentang jirah tersebut, lalu capcus deh minggat dari tempat tersebut. Si penjual yang tidak terima itu berniat untuk membunuh Titan, tapi tiba-tiba bukannya mau membunuh, tapi sebaliknya. Untungnya Titan gorila yang baik, kalaupun liar, modan udah tuh orang. Dan tak lama kemudian mereka dihadang dan dikelilingi oleh sekelompok prajurit yang mengenakan jirah dan tombak. Lalu datang Laugao yang menyuruh si penjual tersebut. Tapi tenang, dengan hentakan kaki Titan, semua prajurit tersebut langsung berterbangan atau ngaraceleng. Dan mereka kabur terbirit-birit. Singkat waktu, seseorang yang bernama Silong datang dan ia menyambut kedatangan Titan dengan sangat baik. Usut punya usut, ternyata si Laugao disogok oleh aula jiwa. Ya, pantaslah. Kemudian mereka pergi untuk menemui Presiden Ibu Kota Logam untuk membantu pembuatan senjata rancangannya, yang dimana mereka harus melewati 5 lantai. Yang pertama lantai perdagangan, yang kedua perdagangan juga, tapi kalau bahasa kitanya untuk orang berada lah gitu. Yang ketiga lantai pendaftaran untuk pertarungan, yang keempat lantai VIP dan pelelangan, dan yang terakhir ini tujuannya. Dan sesampainya di sana, Siling yang takut mengganggu gurunya, ia mengetuk pintu sembari keringat dingin dan panas. Lalu setelah si presiden mendengar nama Titan, serentaklah ia langsung keluar dan menyambut kedatangannya. Titan. Cerita pun bersambung. Oke sahabat Will, menurut gua sih untuk episode sekarang rada-rada membosankan gitu, tapi masih bisa menghibur kita lah dengan kelucuan dan beberapa keseruan di episode ini. Oke sahabat Will, gua Dwi cabut undur diri. See you next video. Bye bye.